Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang beranggotakan saya sendiri, Yani Satyani, dan teman saya Mas Akan Selatik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang berada di kolom komentar link YouTube. Yang pertama akan dibacakan oleh Made. Pertanyaan pertama dari Albert Pangestu, saya bertanya, kesalahan apa saja yang ditemukan dalam penganggaran kapital dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan? Jawabannya, masalah yang terjadi biasanya kesalahan pada proyeksi yang berlebihan dan mengabaikan kebutuhan anggaran secara berlebih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan analisis yang teliti. Analisis tersebut sering disebut analisis investasi. Pertanyaan 2 dari Uhud, apa tujuan utama perusahaan menambah aset tetap pada perusahaan? Jelaskan. Tujuan untuk ekspansi yaitu untuk memperluas produk atau pasar, agar keuntungan yang diperoleh juga semakin besar. Pertanyaan 3 dari Afril Nanda, mengapa capital budgeting sangat penting dilakukan? Untuk menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor dan bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Pertanyaan 4 dari Vania, apa yang dimaksud dengan penganggaran modal dan berikan contohnya? Penganggaran modal sama artinya dengan penganggaran kapital, yaitu proses perencanaan pengeluaran yang relatif besar untuk kegiatan jangka panjang. Misalnya, rencana pembangunan pabrik baru, membeli komputer baru, dan mengganti kendaraan lama. Pertanyaan kelima dari Atingo Lusna, bagaimana cara untuk mengelola risiko dalam investasi? Cara mengelola risiko investasi yaitu 1. Lakukan diversifikasi untuk kurangi risiko investasi. 2. Lakukan investasi jangka panjang. 3. Analisis dahulu sebelum mendapatkan modal. 4. Hentikan rugian dengan cut loss. 5. Pastikan menggunakan dana atau uang dingin. 6. Mendanai UMKM Indonesia untuk mewujudkan inklusi keuangan. Pertanyaan ke-6 dari Rizky, apa yang dimaksud dengan rata berbobot? Rata-rata tertimbang atau terbobot, weighted average rate, adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andini. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Mustaqi Aditama tentang penggunaan metode NPF. Di situ diberikan contoh jika investasi mengalami keuntungan. Tapi bagaimanakah perhitungan metode NPF jika investasi? Untuk perhitungannya, rumusnya masih sama, yaitu NPF sama dengan investasi awal ditambah sigma N sama dengan 1 dikali AMKN kali T dibagi 1 ditambah WACC pangkat T. Jadi kita tinggal mengganti nominal yang diketahui saja. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Andin Zahrani, yaitu mengapa penganggaran modal dalam suatu perusahaan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan? Jawabannya adalah keputusan dalam penganggaran modal akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam waktu sangat panjang. Sebuah proyek yang dibuat berdasarkan pada keputusan penganggaran modal akan dapat berjalan lancar dan akan mendorong pemasukan perusahaan jangka panjang. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Atika Tulias Hapsari, bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah dalam penganggaran modal?
Langkah-langkahnya yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Lalu yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Melda Indri Hartin. Bagaimana aspek keperilakuan yang sangat bisa mempengaruhi dalam penganggaran modal? Berkaitan dengan tujuan, yaitu setiap tindakan diambil oleh manajer harus sesuai dengan tujuan perusahaan, di mana tindakan tersebut harus menguntungkan perusahaan. Tujuan akan tercapai dalam waktu tertentu dari masing-masing manajer. Jadi masing-masing manajer memiliki tenggang waktu yang berbeda dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan manajer risk taker. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Widya Kamala Susanti, bagaimana pengaruh terhadap perusahaan apabila terjadi kesalahan dalam penganggaran modal? Dampak atau pengaruhnya yaitu jika kesalahan penganggaran modal dilakukan terus-menerus, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan dan banyak biaya yang harus dibayar. Lalu pertanyaan terakhir dari Penata Marima, apa manfaat capital budgeting bagi perusahaan? Manfaatnya yang pertama, menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi, lalu menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan, membantu perusahaan membantu rencana jangka panjang, menunjukkan sisi keuntungan proyek pada investor, dan menghindari proyek dari oknum. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.